Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas penyebab air akuarium berkabut, cepat kotor, dan cara mengatasinya. Jadi pertanyaan seperti ini sering sekali muncul di video-video yang saya upload, dan juga saya bikin di komunitas itu tentang apa sih permasalahan yang sering dihadapi oleh penghobi ikan hias mas koki. Banyak yang menjawab adalah air akuarium berkabut. Jadi di sini saya akan bahas kembali tentang penyebab air akuarium berkabut dan cara mengatasinya, teman-teman ya. Jadi penyebab pertama air akuarium berkabut itu adalah baru setup filter ya, baru akuarium baru diisi air, dan filternya juga baru. Jadi kalau airnya berkabut itu wajar ya, wajar sekali karena perlu penyesuaian ya, media filter biologis dan mekanisnya itu pasti ada kotoran ya di filter biologis, apalagi ketika kita setup ya, filter biologisnya tidak dibersihkan, itu pasti berkabut parah. Bahkan di bagian dasar akuariumnya biasanya ada pasir-pasir ataupun lumpur lah teman-teman, dari media filter biologisnya. Seperti itu teman-teman, itu penyebab yang wajar baru setup akuarium. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyusunan media filter, baik itu biologis ataupun mekanisnya itu kurang baik teman-teman. Jadi kurang baik di sini mungkin ada salah penyusunan atau tersumbat, atau aliran airnya plong ya, tidak tersaring sama sekali kotoran, sehingga boleh dikatakan penyusunan media filternya itu kurang baik. Nah ya, itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu kita pelihara ikan mas koki itu terlalu banyak teman-teman. Jadi di setiap tank akuarium itu ada batasan untuk pelihara ikan mas koki ya. Kalau kita pelihara terlalu banyak, yang terjadi adalah kotoran ikan mas koki itu akan menumpuk. Walaupun tersedot oleh filter, nanti kinerja dari filter mekanisnya akan menurun teman-teman, karena kotorannya terlalu banyak, tersaring, menumpuk, hingga nanti filter mekanisnya luber. Apalagi kita pengguna top filter teman-teman. Jadi pelihara ikan mas koki harus disesuaikan ya, jangan terlalu banyak. Dan juga pelihara ikan mas koki juga harus sesuai dengan ketentuan ya. Biasanya per satu ikan itu butuh 30 liter air ya, ikan mas koki. Terserah teman-teman mau 30 liter atau satu ikan itu 50 liter. Contoh ya, misal teman-teman pelihara di tank 1 meter lebar 40 tinggi 40, secara hitungan air liternya adalah 160 liter. Nah teman-teman pelihara ya 3 sampai 5 ekor ya, masih wajar dengan menggunakan top filter. Tapi kalau lebih dari 5 ekor itu menurut saya banyak teman-teman ya. Nanti kinerja dari filter kita itu akan berat ya, filter mekanisnya cepat mampet dan nanti airnya cepat berkabut teman-teman. Nah itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat yaitu kita kasih makan ikan mas koki itu banyak teman-teman, terlalu banyak. Jadi misal nih ya, kita pelihara di dalam satu tank itu 5 ekor, kita kasih 1 sendok ya, sendok obat lah ya, biasanya sendok-sendok bekas itu digunakan untuk sendok pelet ya, pelet ikan mas koki. Nah nanti kita kasih 1 sendok, ternyata dalam 1 sendok itu tidak habis dimakan ikan mas koki. Nah itu pelet itu akan melebur bersama air akuarium kita. Itulah yang menjadi air akuarium kita itu berkabut teman-teman. Seperti itu ya. Nah jadi kasihkan mas koki itu, kalau tips dari saya, kasihnya sedikit-sedikit tapi habis teman-teman ya. Nah kemudian kalau pakai food timer seperti saya ini, bagaimana settingnya? Jadi kalau saya pribadi ya, ini cuma 4 ya saya pasang, jadi artinya satu hari itu 4 kali saya kasih makan. Tapi kalau misalnya saya lebih dari 4 kali, biasanya saya
kecilkan ya untuk lubang keluar peletnya. Jadi peletnya sedikit, biasanya 7 kali sehari, tapi pelet yang keluar itu sedikit. Jadi ikan yang makan juga pelet yang jatuh ke air yang dimakan ikan juga sedikit teman-teman, seperti itu ya. Jadi kasih makan ikan mas koki itu tipsnya sedikit tapi habis. Kalau teman-teman mau kasih banyak, sedikit dulu, habis kasih lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan kasih makan ikan mas koki berlebihan. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu kita jarang melakukan perawatan. Ya, perawatan di sini mulai dari pergantian air. Sering saya jelaskan adalah ganti air rutin itu 1 minggu sekali 30-50%. Diikuti dengan pergantian media filter mekanis atau pembersihan ya. Kalau misalnya media filter mekanisnya masih bisa dibersihkan, silahkan dibersihkan teman-teman ya. Apalagi kayak jaring nelayan, busa grand wall, kapas putih. Kapas putih itu kalau kita letakkannya tepat ya, itu pasti 1 lembar itu bisa 1 bulan teman-teman. Jadi nanti akan saya coba jelaskan ya bagaimana cara menghemat penggunaan kapas putih di top filter teman-teman, supaya teman-teman sekalian tidak keluar banyak biaya ya untuk filter mekanis di top filternya. Jadi penyebab terakhir itu kita jarang melakukan perawatan ya, jarang ganti air. Soalnya ikan yang kita pelihara banyak, kita ganti airnya 2 minggu sekali, filter mekanisnya tidak dibersihkan, tentu airnya akan berkabut ya. Ganti air nggak usah berat-berat ya, 30% per 1 minggu ya, atau 50% tergantung banyak ikan ya. Kalau saya ini ya dikit, cuma 4 ekor ikan di tank 150 cm ini ya, saya 30% lah ganti air, dan filter mekanisnya dibersihkan setiap minggu. Nah itu teman-teman ya penyebabnya. Jadi jarang melakukan perawatan itu tentu saja akan menyebabkan air akuarium akan cepat berkabut teman-teman. Nah solusi dari saya untuk teman-teman yang mengalami air akuariumnya berkabut, penggunaan top filter ya, karena rata-rata pelihara ikan mas koki pakai top filter ya, baik itu top filter talang ataupun top filter kaca. Tapi kalau misalnya penggunaan sump filter, biasanya jarang air akuariumnya berkabut. Tapi masalah yang sering timbul yaitu kotoran tidak tersedot ya, karena biasanya kalau pakai sump filter ya sudah pakai mushroom, tidak pakai wet maker, pasti kotorannya tidak akan tersedot oleh pipa input masuknya air ke sump filter teman-teman. Jadi khusus pengguna top filter, filter samping bisa misalnya ya, yang mengalami air akuariumnya berkabut, tips dari yang saya pertama, kalau misalnya baru setup filter, baru akuarium baru, saran saya ganti air rutin ya, 1 hari sekali bisa 50% ganti sampai airnya benar-benar bersih ya. Kita perhatikan ya, 6 jam setelah kita ganti air itu airnya bening, artinya itu sudah bagus, artinya filter biologisnya mulai matang, mekanisnya sudah benar penyusunannya. Kemudian yang kedua, susunan media filter ya, paling sederhana urutannya adalah yang paling sederhana ya, filter mekanis biologis itu yang paling wajib kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai lampu UV atau filter kimia, itu tergantung budget, tergantung selera ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang paling standar ya pakai biologis, mekanis dan biologis. Nah penyusunan yang benar, kalau saya pribadi ya, mekanis kalau pakai top filter harus ada tempat tersendiri seperti ini teman-teman. Kenapa demikian? Karena lebih mudah dalam perawatan. Air akuarium kita pasti bening sekali teman-teman ya, pasti bening sekali. Nah penyusunan media filter mekanis itu dari paling jarang, seperti jaring nelayan yang saya pakai ini agak keluar, tapi airnya tidak akan muncrat keluar teman-teman, airnya tetap fokus ke bawah. Ini jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall 2 lapis, grand wall yang warna hijau teman-teman silakan cari di toko online, baru kapas putih. Kalau penyusunannya seperti ini, itu pasti airnya akan bening teman-teman ya. Nah ya, ini kotoran yang halus maupun kasar itu sedikit banyak tersaring oleh jaring nelayan, kemudian disaring lagi oleh busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih ya.
Jadi air yang keluar dari top filter ini merupakan air yang benar-benar bersih ya. Top filter khusus mekanisnya teman-teman harus pakai tatakan ya di sini ya, supaya kapas putihnya tidak kerendam. Kalau susunannya seperti ini itu pasti hemat penggunaan kapas putihnya, karena kapas putihnya itu di bagian bawah dia kotor tapi tidak akan terlalu kotor teman-teman. Bisa teman-teman gunakan sampai 1 bulan. Saya ini biasa saya ganti ya paling cepat 3 minggu lah teman-teman saya ganti ya, kalau memang benar-benar kotor. Tapi beberapa bulan ini 1 bulan sekali teman-teman saya ganti, karena ya ikan yang saya pelihara juga dikit, kotoran juga dikit tersedotnya, jadi tidak terlalu kotor untuk kapas putihnya. Bukan berarti tidak mau ganti ya, tapi memang benar-benar kapas putih itu kotor tapi tidak terlalu kotor teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi penyusunan mekanis seperti tadi itu pasti air yang bersih turun ke media filter biologis, nanti air yang bersih tadi diproses lagi di biologis ya, amoniaknya diuraikan, kemudian masuk lagi ke akuarium. Nah, sedikit tips dari saya yang pakai top filter ini, tanaman sirigading ini sangat bagus sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak suka dengan tanaman seperti ini di top filter ya nggak perlu pakai lah teman-teman. Tapi kalau menurut saya pakai saja, karena ini bagus sekali menyerap lumpur yang ada di filter biologis dan menyerap amonia yang ada di air akuarium. Ya, itu bagus sekali pakai tanaman sirigading. Apalagi tank yang di luar ruangan itu kalau misalnya pakai tanaman ini itu airnya tidak akan hijau teman-teman. Ya, itu pengalaman saya di tank 60 cm pakai tanaman ini, itu airnya nggak hijau teman-teman, walaupun kasih makannya sehari ya lebih dari 5 kali teman-teman, seperti itu ya. Dan juga tanknya kena sinar matahari. Jadi saran yang kedua yaitu susunan media filter itu harus benar, filter mekanisnya harus berlapis, kemudian biologis harus full di setiap chamber ya. Kalau mau pakai biologis saja, tidak pakai kimiawi ataupun lampu UV. Kemudian selanjutnya perawatan harus rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali, ganti air, mekanisnya dibersihkan ya, filter mekanis yang berlapis itu dibersihkan, ganti air, gosok kaca ya, kaca depan, kaca belakang, semuanya digosok, lantainya, pompa akuariumnya supaya tidak ada lumut-lumut yang menempel. Kemudian pemberian makan ikan muskoki seperti yang saya jelaskan tadi, sedikit tapi habis. Kalau mau kasih banyak, sedikit-sedikit dulu, habis dimakan baru kasih lagi teman-teman, seperti itu ya. Dan pelihara ikan muskoki tidak boleh banyak-banyak ya. Kalau mau banyak ya tentu teman-teman harus pakai filter yang memadai ya, pakai SAM filter supaya filtrasinya lebih mumpuni dan mampu memfilter air akuarium kalian dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang penyebab air akuarium berkabut dan cara mengatasinya. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun sanggahan tentang apa yang saya jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias muskoki.